Setelah tadi kita mendengarkan kumandang lagu Indonesia Raya yang menggetarkan hati kita, kini kita kembali menggetarkan jiwa-jiwa kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Safiq Abdurrahman. Kepada Ananda dipersilahkan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يدعون. Artinya ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai memerapnya selama 3 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan dan yang Engkau ridai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang Muslim. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Safi, Kakak Faik. Exchange. Wah, tilawah Al-Quran telah dibacakan. Kembali kita mengambil keberkahan untuk agenda kita pada sore hari ini dengan lantunan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Jaitun. Pada Ibu, waktu dan jaringan kami persilahkan. Mic-pian hidupi dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terhormat Ibu Hajah Eliana Trisna Hasnuriadi Sulaiman. Yang ulun hormati Ketua DPW Bapak Jafar Eshud. Ibu Hajah Najifah selaku Ketua BPKK PKS Provinsi Kalimantan Selatan. Marilah sama-sama pada kesempatan ini kita menengadahkan tangan kita, menundukkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada peringatan Hari Ibu, dan kita berharap ibu-ibu yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia adalah ibu-ibu yang solihah, ibu-ibu yang senantiasa membimbing dan merawat anak-anaknya dari generasi ke generasi dengan generasi yang terbaik. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada hari yang istimewa ini kami berkumpul untuk memperingati Hari Ibu. Engkau yang Maha Pemurah, curahkanlah rahmat-Mu kepada para ibu yang telah mengabdikan hidupnya untuk membimbing, merawat, dan mencintai kami tanpa batas. Jadikanlah mereka manusia yang mulia di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada para ibu di negeri kami kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan lahir dan batin. Limpahkanlah kebaikan kepada mereka yang telah berjuang mendidik generasi penerus bangsa ini. Jauhkanlah dari segala mara bahaya dan berikanlah mereka kemuliaan dunia dan akhirat. Mama tadi ada masih kartu kirim makan ke sini. Ya Jadi mama Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang selalu bersyukur atas kasih sayang mereka. Jangan biarkan kami, ya Allah, lalai dalam menghormati dan membahagiakan mereka. Tuntunlah kami untuk senantiasa berada di jalan yang benar, agar kami dapat menjadi kebanggaan bagi mereka. Hanya kepadamu kami memohon, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Berikanlah keberkahan kepada bangsa kami, agar kami mampu menjadi kesatuan dan persatuan. Ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirah wasyafa'ata ala ahlil kubur minal muslimina wal muslimat. Ya Allah, berikan pula rahmat kepada orang tua kami, kepada para ibu yang telah mendahului kami. Lapangkanlah kubur mereka. Luaskanlah dan turunkanlah, curahkanlah rahmat kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Jaitun. Semoga keberkahan acara selalu menyertai kita hingga akhir acara. Oke. Untuk ibu-ibu hebat semua, terutama ibu-ibu di Rumah Keluarga Indonesia Kalimantan Selatan, saya Eliana Trisya Hasnuryadi mengucapkan selamat Hari Ibu, tetap kuat, tangguh, menjadi ibu yang bahagia dan keluarga sejahtera. Duduk santai di ujung batang. Ambil kamera sambil mengeker. Ibu Wagub datang bukan sembarang datang. Beliau datang sebagai opening speaker. Pada Ibu Haji Eliana Trisya Hasnuryadi Sulaiman, waktu dan jaringan kami persilahkan. Silakan Ibu. Baik, ya terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Ketua Rumah Keluarga Indonesia Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Selatan, Ibu Nazifah. Yang terhormat Bapak Ketua DPW, Bapak Jafar. Yang saya hormati Ibu-Ibu RKI PKS Kalimantan Selatan, para peserta Orange Semarak Hari Ibu. Hari Ibu 2024 yang saya hormati, narasumber Orange Semarak Hari Ibu 2024, Ibu Meli Meliawati Kosidin yang saya hormati. Selamat datang di Orange Semarak, obrolan renyah seputar masalah keluarga dan anak. Hari Ibu 2024 dengan tema Ibu Bahagia Keluarga Sejahtera. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan ini. Salam dan salawat pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Satu kata yang menggambarkan tentang sosok ibu adalah hebat. Dan hari ini kita berkumpul untuk memperingati Hari Ibu, momentum penting untuk menghargai peran ibu dalam membangun keluarga dan masyarakat. Tema Ibu Bahagia, Keluarga Sejahtera mengingatkan kita akan pentingnya kebahagiaan ibu dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kebahagiaan ibu adalah fondasi dari keluarga yang sejahtera. Mari kita jadikan hari ini sebagai awal dari komitmen kita untuk menciptakan. Ibu adalah sosok yang luar biasa yang memberikan kasih sayang tanpa pamrih, mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh pengorbanan. Kebahagiaan ibu adalah kunci dari keharmonisan keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran ibu dalam sebuah keluarga sebagai komunitas terkecil masyarakat kita. Hari ini, kita akan mendengarkan pembicaraan inspiratif dari narasumber kita, Ibu Meli Meliawati Kosidin, tentang Personality for Women. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berbagi, dan memperkuat komitmen kita dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Setiap kita pasti memiliki ibu, dan kita semua berhutang budi kepada ibu yang telah memberikan kasih sayang tanpa pamrih. Mari kita menghargai peran ibu dengan sepenuh hati, karena sejatinya kita adalah seorang ibu. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia RKI PKS Kalsel yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Dan kami ucapkan selamat menyimak. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih ibu-ibu hebat, ibu-ibu yang luar biasa, amazing. Terima kasih. Baik Ibu, saya kembalikan ke host. Terima Ibu kasih host. Bu Elia Silakan. setelah berkenan hadir dan menjadi pembuka pembicara pembuka kita pada sore hari ini. Mohon untuk bertahan dulu ya Ibu ya. Kita akan foto bersama Ibu Elia. Silakan teman-teman yang mau foto bersama untuk membuka kameranya. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah cukup. Udah, ada yang mau buka kamera lagi? Udah ya, siap.
Ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Elia sudah berkenan hadir. Mohon izin untuk menurunkan Ibu dari layar. Setelah tadi kita mendengarkan opening speaker dari Bu Elia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan penyemangat yang akan disampaikan oleh Ketua DPW kita, Pak Ja'far Eshud. Kepada Pak Ja'far, waktu dan jaringan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil huda wa dinil haqq yajharahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innal hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormati, kita banggakan Ibu Hajah Iliana Trisna Hasnuriadi Sulaiman. Kita doakan semoga beliau beserta Pak Hasnur senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, Amin. diberikan murahkan rezeki dan senantiasa diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selamat mengemban amanah sebagai wagub Pak Hasnur. Semoga Kalimantan Selatan tambah bagus, tambah lebih makmur dan tambah sejahtera, insya Allah. Amin. Yang kami hormati Ibu Meli selaku narasumber pada sore hari ini, Ibu Nazifah Ketua BPKK, kemudian Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, ulun selaku Ketua DPW PKS Kalimantan Selatan menyambut baik agenda pada sore hari ini, yang senantiasa kita memperingati Hari Ibu setiap tahun. Kenapa kita concern untuk memperingati Hari Ibu? Kita sadar betul bahwa ibu adalah salah satu tulang punggung, salah satu tonggak yang bisa memperbaiki keluarga kita, khususnya keluarga Indonesia pada umumnya. Ibu yang baik, ibu yang kuat, insya Allah akan menghasilkan keluarga yang baik, keluarga yang sehat. Begitu pula seorang ibu yang tangguh, itu akan mampu menjadikan keluarga kita akan berdaya. Ada satu pendapat menarik yang senantiasa kita bisa, biasanya para ustadz, para penceramah. Seorang ibu itu mampu membesarkan 9 orang anak. 9 orang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Ini sesuatu yang sangat dalam artinya. Jadi begitu peran seorang ibu terbiasa di dalam keluarga. Pada kesempatan ini tentu kita patut meniru perjuangan seorang teladan yang luar biasa. Seorang umi, seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, yang setiap saat kalau di Kalimantan Selatan itu dibacakan manakibnya. Siapa beliau? Ada satu hal menarik yang kalau kita baca di dalam manakib yang biasa disampaikan oleh para ustazah. Di tengah-tengah Rasul SAW berdakwah, kita pahami bahwa itu sebelum menikah dengan Rasul itu adalah seorang bangsawan, orang kaya luar biasa, yang hartanya menguasai Mekah. Tapi begitu beliau mendukung perjuangan Rasul SAW, dihabiskan seluruh hartanya itu.
pada saat mau meninggalnya itu tambalan baju beliau itu sudah nggak bisa dihitung. Gitu. Saking beliau mendukung dakwah Rasul. Dan satu menarik kata-kata beliau ketika beliau di akhirnya itu Rasul pulang dari dan Rasul berbaring di pangkuan beliau. Kalimat beliau begini, ya Rasul, seandainya engkau nanti mau berdakwah, kemudian engkau kehabisan dana, sudah tidak ada lagi yang bisa dipakai. Nah, pada saat engkau mau menyeberang, mau menemui umatmu di seberang sana, kalau engkau tidak jalan untuk menyeberang itu, maka galilah kuburku, kata beliau. Ambillah tulang belulangku untuk engkau pijak. Ini seorang ibu yang paham betul untuk mendukung dakwah suami. Hari ini kami sangat berharap bahwa ibu-ibu PKS tetap senantiasa untuk menyampaikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Walau perih dan getir melihat masyarakat kita di tengah-tengah peradaban yang kemarin kita baru saja pemilu legislatif ditambah pemilu pilkada yang kalau kita merasakan kebaikan itu tidak ada artinya. Selesai dengan segepuk uang misalkan. Ulun secara pribadi berharap bahwa kan langkah ibu-ibu PKS untuk terus saja menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Karena dakwah Rasul SAW juga begitu dulu. Bagaimana tadi? Begitu Ummu Hadijah kehabisan uang untuk mendukung Rasul SAW. Tapi Rasul udah dicaci, dimaki. Kurang apa Rasul sempurnanya? Apalagi kita yang begitu banyak cacat, begitu banyak ketidaksempurnaan. Jadi bersabar itu bagi kita adalah sesuai. Saya sekali lagi berharap kepada ibu-ibu PKS, ibu-ibu RKI, terus saja untuk kita menyuarakan kebaikan-kebaikan di tengah, berbuat baik. Berbuatlah jangan eksklusif, tapi kita senantiasa inklusif, bergaul dengan masyarakat, agar kebaikan itu kita bisa sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Karena dengan ibu-ibu yang kuat dan tangguh inilah, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat di bumi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ja'far atas nasihatnya. Bangga ya Ibu ya menjadi seorang ibu. Terima kasih Pak Ja'far, semoga selamat sampai tujuan dan bisa bertemu lagi di jaringan luar. Oke, izin menurunkan pian dari layar. Tadi kita telah mendengarkan sambutan dari Ketua DPW kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali sambutan dari Ketua Rumah Keluarga Indonesia PKS Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Najipah. Pada Bu Najipah dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurlian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah yang kami hormati Ibu Eliana Trisna Hasmul. Masih adakah beliau? Selaku Wakil Gubernur Kalsel yang ada. Ada Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang menghormati Ketua DPW PKS Bapak Ja'far Esut beserta istri dan keluarga, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan juga bisa menikmati hari libur bersama keluarga insyaallah. Kemudian yang menghormati Bu Meli selaku narasumber kita pada hari ini. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang ada peserta acara Oren Semarak yang hadir dengan penuh semangat insyaallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersua secara virtual dalam suasana yang penuh kehangatan walaupun di sini udaranya sangat dingin ya karena hujan pada acara Hari Ibu
ibu bahagia, keluarga sejahtera. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, sebelumnya ulah berpantun, membalas pantunnya Bu Nurlian kan. Pergi ke pasar membeli keladi, dibawa bulik, kasan dimasak, ibu berjuang sepanjang hari, kasih sayangmu tiada terbilang. Hujan reda, pelangi berkilau, burung bernyanyi di ujung dahan. Ibu inspirasiku sepanjang waktu, cintamu tulus penuh pengorbanan. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah mudah-mudahan hari ini ada juga bapaknya yang hadir ya. Jadi tidak hanya ibu-ibu, tapi juga ada bapak-bapaknya. Hari Ibu adalah momentum istimewa yang dirayakan, yang bukan sekedar mengenang jasanya seorang ibu, tetapi juga untuk menyadari betapa pentingnya peran ibu dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Tadi kita sudah mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saya Muhammad Said Abdul Rahman tentang surah Al-Ahqaf ayat 15. Bagaimana perjuangan ibu dalam dari mengandung sampai melahirkan, menyapih, dan mendidik seorang anak. Itu luar biasa perjuangan ibu. Baru-baru ini, baru saja hari ini, beberapa jam yang lalu, mungkin di grup WA, ibu-ibu pada banyak ini ya, video tentang seorang anak ibu yang terlantar di daerah mana ini? Di Kalsel ya, di mana itu ya? Ada yang tahu nggak di daerah mana? Videonya viral itu, ibu anaknya namanya Bambang itu nggak mau lagi memelihara, tidak mau menjaga ibunya, kemudian ibunya ditinggal di tengah jalan. Masya Allah. Jadi kalau ingat kalau kita dengarkan sambutan dari Pak Japar tadi luar biasa tentang seorang ibu, tentunya apa ya? Ada purun lah istilahnya jurang banjar untuk meninggalkan kuitan di pinggir jalan ataupun kada mau maharagu lagi. Padahal yang namanya ibu itu adalah salah satu pintu surga. Kalau dibuang berarti pintu surganya sudah dibuang. Jadi kembali lagi kita ingatkan kembali bahwa seorang ibu adalah tonggak utama keluarga, seorang pendidik, pendidik pertama bagi anak-anak, seorang penjaga nilai-nilai kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Dan tema kita hari ini yaitu Ibu Bahagia, Keluarga Sejahtera, itu menggambarkan betapa eratnya kaitan antara kebahagiaan seorang ibu dengan kesejahteraan keluarga. Ibu yang bahagia akan mampu menciptakan suasana rumah yang penuh cinta. Gitu. Jadi ya kalau ibunya bahagia pasti bisa menciptakan rumahnya yang penuh cinta, mendidik anak-anak dengan kasih sayang, kemudian juga bisa menjadi pendukung utama bagi seluruh anggota keluarganya. Namun kebahagiaan keluarga seorang ibu itu tentu tidak datang begitu saja. Ia memerlukan dukungan. Dukungan dari mana? Dukungan dari lingkungan, dari keluarga. Ada dukungan, ada penghargaan, kerjasama dari keluarga, masyarakat, bahkan lingkungan sekitar. Kalau misalkan punya tetangga yang kurang ini ya, tidak bahagia bisa berefek kepada si ibu. Jadi lingkungan sekitar juga memerlukan untuk kebahagiaan seorang ibu. Nah, di sini bidang perempuan, ketahanan keluarga, dan rumah keluarga Indonesia hadir dalam acara ini dalam tujuan untuk meningkatkan kesadaran kita bagaimana kita bersama membahagiakan ibu adalah tanggung jawab bersama. Kebahagiaan ibu bukan hanya tentang memberi materi, tapi juga memberikan penghormatan, perhatian, dan waktu yang tulus dari hati. Jadi di sini kami berharap melalui acara ini kita dapat merenungkan kembali peran ibu. Peran ibu itu begitu besar dan begitu menguatkan komitmen kita untuk terus mendukung mereka dalam menjalankan tugasnya mulia. Jadi jangan sampai ada yang ingin cuti jadi ibu. Cuti, ulun Anda istirahat dulu jadi ibu. Tidak ada istilahnya istirahat dari ibu gitu ya. Ibu itu merupakan sebuah tugas yang mulianya. Jadi, mari kita bersama-sama ciptakan keluarga-keluarga yang sejahtera, keluarga-keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, dengan memulai dari hal yang sederhana, mencintai, memahami, dan menghargai ibu. Kita syukuri kalau misalkan masih ada
punya ibu ya gitu ya. Berarti masih ada pintu surga buat kita untuk masuk ke dalamnya. Jadi kita ciptakan keluarga-keluarga yang sejahtera dengan memulai hal-hal yang sederhana, mencintai, memahami, dan menghargai ibu. Akhir kata di sini mengucapkan terima kasih ya kepada Pian Sebrataan yang sudah mau hadir pada acara Hari Ibu pada tahun ini. Hari Ibu ini sebagai langkah awal untuk menciptakan kebahagiaan yang lebih besar bagi ibu-ibu di sekitar kita sehingga tercipta keluarga yang akan sejahtera dan masyarakat yang harmonis. Sebelum tutup, hendak berpantun lagi. Pagi cerah, burung berkicau. Mentari hangat menyapa jiwa. Ibu tersenyum, hati terpukau. Bahagia ibu, damai keluarga. Air mengalir di tepi ladang. Hembus angin membawa berita. Ibu bijak, penuh kasih sayang. Sejahtera keluarga karena cinta. Mari kita bersama-sama setelah ini akan mendapatkan arahan materi dari Bu Meli tentang ibu bahagia dan keluarga sejahtera, bagaimana kita sebagai penggiat kesehatan mental beliau ya, insya Allah materinya nanti akan disampaikan beliau, kita simak dengan baik, mudah-mudahan akan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Najipah, harap sudah sidin berpantun nih. Oke, kita lanjut. Ibu Najipah izin turunkan pada layarnya. Nah, kita kembali ke agenda utama kita, yaitu obrolannya tentang personality perlombaan pada peringatan Hari Ibu, Ibu Bahagia Keluarga Sejahtera yang akan disampaikan oleh Ibu Meli Meliawati. Untuk agenda ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan dari narasumber, dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, silahkan teman-teman untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Apabila ada pertanyaan, nanti saat sesi tanya jawab itu akan dijawab oleh narasumber kita. Baiklah. Duduk santai di ruang tamu sambil makan buah pepaya. Ibu Meli akan membagikan ilmu, mari kita sambut dengan bahagia. Siapkan jaringannya, duduk manis. Kita akan sambut pembicara kita pada siang hari ini, Ibu Meli Meliawati. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Silakan Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bersilaturahim pada kesempatan ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW, sahabat-sahabat, istri-istri beliau, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih yang terhormat kepada Ibu Hajah Eli Hasnuriadi Sulaiman. Kemudian terima kasih kepada Ibu Nazifah Hanafiyah sebagai Ketua BPKK dan kepada Ketua DPW PKS Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Jafar Esrut, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya tentang tema kesehatan mental. Kali ini saya diamanahi tema tentang Ibu Bahagia Keluarga Sejahtera. Dan terima kasih pula kepada para peserta dari seluruh Kalimantan Selatan, ibu-ibu RKI yang telah bersusah payah ya menyisihkan waktunya kali ini untuk menuntut ilmu, dan nanti mungkin kita ada acara tanya jawab. Sebelumnya saya bacakan pantun ya, boleh ibu-ibu, Bu Nazifah?
sejuk embun di pagi hari menyentuh bunga nan mewangi. Kepada ibu selalu berbakti, kasih ibu-ibu RKI Kalimantan Selatan tulus dan suci. Cakep. Barakallah ya. Kali ini temanya Ibu Bahagia Keluarga Sejahtera. Ibu Nurlian ada ini ya, sudah ditampilkan belum slide saya? Ini kurikulum vitae saya, mungkin bisa nanti dibaca. Dan aktivitas sehari-hari selain sebagai mompreneur dan organisasi sosial, saya juga DKM konselor, Biro Psikologi dan Diaker, serta santri talent mapping. Kemudian ada beberapa karya buku antologi dan riwayat pendidikan informal dari Dandiaker, juga dari LPPK Dr. Andes Asep Hairul Gani MAG psikolog, yaitu tentang parenting dan konseling, metode kooperatif Erikson. Kemudian slide next. Di sini Ibu Bahagia adalah yang memiliki support system, yaitu peran keluarga sangatlah penting bagi ibu yang bahagia. Kemudian selalu berlatih mengelola stres, menjaga pola hidup sehat, dan menyisihkan waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai, ya, hobi ataupun me time. Next. Bahagia menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pertama adalah bersyukur ketika diberi nikmat, kedua adalah bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan, ketiga memohon ampun kepada Allah ketika telah terjerumus dalam dosa. Di sini tentang bahagia, saya membahasnya dari sisi well-being, ya, karena kalau menurut jurnal ilmiah, happiness, kalau bahagianya happiness itu susah didefinisikan, ya, saking berubah-ubah dan banyak, ya. Kalau well-being itu adalah kesejahteraan dari sisi Bu Nurlian, kesejahteraan dari sisi mental, yaitu dapat mengelola stres, ya, dalam kehidupan, kemudian juga ability physical, jadi dari sisi kemampuan fisik untuk maintain, ya, merawat kualitas kesehatan dalam hidup seperti olahraga, ya. Kemudian finansial, yaitu mengelola keuangan dan mengontrol, ya, dari keamanan finansial. Kemudian pekerjaan, melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati, ya, menyukai, gitu, ya, passion. Kemudian komunitas, yaitu komunitas sosial, terkonek dengan lingkungan sosial. Kemudian komunitas tadi, ya, komunitas koneksi. Kemudian tentang sosial, yaitu meaningful relationship, ya, khususnya mungkin kalau di sini keluarga, di ranah keluarga, yaitu dengan suami kita, yang masih mempunyai suami, relationship, koneksi terhadap suami. Kemudian next. Nah, di sini ada bagaimana cara well-being sejahtera supaya lebih bahagia. Ibu menjadi bahagia, karena tadi seperti kata Ibu Ketua BPKK, ya, Ibu Nazifah, bahwa kalau ibu bahagia tuh vibrasinya, ya, kepada anak, kepada suami, dan seluruh keluarga. Di sini saya rumuskan SMART, ya, S, yaitu self love. Jadi menyayangi
diri sendiri, merawat diri kita ya, self care ya, kemudian juga dengan misalkan dengan refleksi juga mengenal emosi diri sendiri, karena ketika kita mengenal emosi diri sendiri maka kita akan kenal emosi orang lain ya, suami kita ataupun anak-anak kita ya. Kemudian mengenal kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian self acceptance, jadi menerima apa yang ada dalam diri, dari mulai fisik yang dianugerahkan oleh Allah ya. Jadi jangan sampai ketika Allah menganugerahkan misalkan wajah kita, warna kulit kita selalu denial selalu menolak ya, tidak mensyukuri. Self acceptance ya, dan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak melihat orang tidak iri dengan kelebihan orang lain ya, karena kita ini ukurannya adalah bagaimana progres diri kita sekarang lebih baik daripada kemarin. Kemudian self esteem, kepercayaan diri, self worth, keberhargaan diri. Jadi ini terutama untuk ibu-ibu ya, tentang keberhargaan, harga diri dan kepercayaan diri anak, khususnya ketika ada pola asuh gitu ya. Jangan sampai misalkan ketika marah kata-kata itu membuat harga diri anak jadi tidak berharga ya, dengan kata-kata kasar, kemudian juga kepercayaan dirinya berkurang karena selalu merasa bersalah ya, yang dilakukannya dengan kata-kata seorang ibu. Tapi insya Allah ya, ibu-ibu RKI di sini sudah mumpuni dalam mengasuh anak. Kemudian perawatan diri, self care ya, tadi hubungan dengan well-being, yaitu dengan olahraga, dengan hangout tuh berkumpul dengan bermanfaat ya, dengan teman-teman ya, reuni yang bermanfaat. Kemudian perawatan fisik kita juga harus dijaga ya. Kalau dari sisi kognitif, intelektual, dengan membaca buku, juga misalkan meluangkan seminar ya, belajar ya. Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim ya, insya Allah ya, tiap minggu selalu berkumpul ya Bu ya. Kemudian self talk, jadi mengulang kata-kata yang positif, karena itu membuat hidup kita lebih optimis sehingga sugesti kita ini tidak pesimis ya ibu-ibu ya. Sehingga anak-anak juga semangat belajar ya, karena kita selalu mengulang-ulang kata-kata yang positif, sehingga yang datang kepada kita juga positif. Dan manfaat dari self-talk ini adalah mengontrol kendali diri kita ya, kontrol diri kita untuk sabar dan syukur ya, seperti yang tadi dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, bahwa yang bahagia itu manusia yang selalu bersabar dan bersyukur. Next. Itu tentang smart. Ada mindset ya di sini, tadi itu baru self love ya. Mindset ini kita selalu membuka diri untuk selalu bertumbuh ya, pola berpikir kita. Jadi ketika ada masukan misalkan di majelis taklim, kemudian juga di majelis ilmu yang lain atau di medsos yang positif, kita menerima dengan terbuka ya. Jadi untuk bertumbuh ya. Karena memang menemani anak-anak kita, terutama generasi sekarang ya ibu-ibu, generasi Gen Z ya, apalagi nanti ke depan Gen A ya, itu di era digital kemungkinan kita harus menyesuaikan dalam pola asuh sesuai zamannya. Kemudian attention, jadi attention di sini perhatian, fokus. Ketika kita misalkan ngobrol dengan anak, dengan pasangan ya, terutama eye contact ya, mata kita ini misalkan selalu ada koneksi ya, mata dengan mata itu bentuk perhatian kita, fokus, mindful gitu ya. Kalau dalam parenting, mindful parenting gitu ya, dalam pengasuhan tuh fokus. Jadi tubuh kita hadir di sini ya, dan fokus mendengar, active listening ya, tidak no judgment, itu attention. Kemudian R, relationship, yaitu tadi mengadakan koneksi dengan suami dan anak-anak. Kemudian T, trust. Trust itu adalah kepercayaan
Jadi kepercayaan, saling percaya dan memahami ketika berinteraksi dan berkolaborasi. Jadi tidak ada negative thinking gitu ya. Selalu optimis bahwa kita mampu berkolaborasi, bersinergi, baik itu dalam musyawarah maupun action sehari-hari. Ya, next. Nah, di sini saya mengutip di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, bagaimana sesuai judul ya, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Next. Nah, bahagia tadi, well-being tadi, itu adalah emosi dasar. Di sini saya tampilkan tentang emosi dasar dan turunannya. Emosi dasarnya itu ada 6 ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Pertama adalah bahagia. Di sini turunannya ya, bisa dibaca mungkin puas, lega, riang, damai, bangga, untung, bersyukur, dan bersemangat. Jadi emosi yang positif. Kemudian yang lainnya itu emosi-emosi yang Allah turunkan bermanfaat ya. Jadi bukan berarti jijik juga tidak bermanfaat. Kemarin saya mengunjungi mitra saya, ada anak yang tidak ada perasaan jijik karena tidak diajarkan oleh orang tuanya. Misalkan dia seenaknya memunguti sampah yang kotor gitu ya, memasukkan untuk dijadikan mainan di rumah. Nah, kalau misalkan kita mengajarkan sejak dini emosi dasar ini, insya Allah akan membuat anak berempati ke depannya juga ya, tentang sedih, marah, dan marah pun ini ada banyak ya, ada iri, kesal, mungkin nanti bisa dibaca karena banyak ya. Next. Nah, di sini dalam literasi emosi ya, Bu Nurlian, next. Oh, di sini ada perbedaan emosi dan ekspresi emosi. Emosi tadi seperti bahagia ya, yang 6 dasar tadi. Kalau kita kan mengenalnya emosi kadang amarah aja ya, itu bisa muncul dengan spontan, kemudian dorongannya alamiah, energi yang membutuhkan dialirkan, memiliki manfaat. Jadi emosi amarah misalkan Allah turunkan karena juga ada manfaatnya ya. Atau misalkan takut gitu, ketika si takut itu tidak dimanfaatkan, misalkan bertemu dengan harimau gitu ya. Kalau tidak punya emosi takut, maka kita tidak akan menghindar gitu kan. Nah, ada juga manfaatnya, tapi ya sesuai dipergunakannya fleksibel sesuai tempat dan kondisi ya. Kemudian seringkali tidak disadari, bersifat personal atau objektif. Nah, emosi dengan ekspresi emosi berbeda. Kalau ekspresi emosi itu bisa dikendalikan, perilakunya hasil belajar, jadi bisa dilatih. Misalkan marah. Kalau kita marahnya itu marah-marah, marah akut, marah kronis, maka itu kan tidak boleh ya bisa menjadikan psikotik kalau dalam ilmu jiwa ya. Tapi kalau marahnya itu diekspresikan pada tempatnya, pada sikon yang tepat, itu bisa dikendalikan, itu bagus ya. Kemudian bisa juga ditunda ya, di pause, kemudian manfaat atau mengganggu ekspresi emosi disadari dan dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi memang diajarkan dari sejak dini, makanya ibu-ibu PAUD ataupun ibu rumah tangga yang mempunyai anak kecil ya 7 tahun ke bawah, ajarkanlah ikon-ikon emosi ya, tentang marah ya, misalkan seperti apa, karena itu supaya nanti ketika bergaul bisa merasakan empati ya. Next. Di sini ada literasi emosi adalah kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri, kemampuan untuk mendengarkan orang lain, dan berempati dengan emosi-emosi mereka, kemampuan untuk mengekspresikan emosi secara adaptif. Jadi
literasi emosi ini berbeda dengan Daniel Goleman yang kecerdasan emosi ya. Kalau ini literasi emosi ini ilmu yang bermanfaat untuk kita berkoneksi dari hati ke hati. Jadi ketika menikah misalkan dengan suami kita bukan hanya fisik saja ya yang berkoneksi ya, lantas misalkan menghasilkan keturunan gitu, tetapi juga emosi dari hati ke hati. Jadi kita memahami bagaimana mimik gestur tubuh suami ya, misalkan ketika capek, ketika lelah ya, bahkan sebaliknya juga suami bisa memahami emosi istrinya sendiri sehingga komunikasinya tidak berbuah konflik gitu ya, karena tidak saling memahami. Next. Nah, di sini merawat hati seseorang sangatlah penting karena salah satu aspek kepribadian yang memiliki hati yang baik adalah hadirnya emosi yang sehat. Emosi yang sehat berpengaruh terhadap tumbuhnya hati yang sehat sebagai media tumbuh yang baik untuk kehidupan emosi yang sehat. Next. Nah, di sini saya sharing tentang keterampilan dalam mengelola emosi dengan pasangan ya ataupun dengan anak dan saudara. Pertama adalah coping stress. Jadi coping stress ini mengelola stres seperti apa? Apakah kita ini misalkan fight, flight atau freeze atau fawn ya. Mungkin kalau fight itu kita agresif ya, kalau flight menghindar gitu ya, lari ya, tidak dihadapi. Kemudian kalau fawn itu di belakang misalkan ngomongin gitu ya, di depan senyum-senyum gitu ya. Kalau freeze itu dingin gitu ya, seperti mati rasa ya, tidak melakukan action. Next. Di sini kita refleksi kualitas anger management yang ada hubungannya dengan tadi literasi emosi. Pertama, coba kita lihat ya, apakah pernah silent treatment gitu ya, mendiamkan, berharap orang lain tahu sedang marah ya. Jadi didiamkan itu termasuk abusive ya, abusive secara emosi ya. Kekerasan bisa kalau terlalu lama itu kekerasan emosional ya. Kemudian kedua, sering nyindir, nyinyir, gibah ketika kesal ya. Jadi ketika ada suatu misalkan musibah, masalah, jadi respon kita itu seperti apa ya, ekspresi emosinya, sering nyindir, nyinyir ya misalkan. Kemudian yang ketiga, sering menyalahkan diri atau orang lain secara berlebihan alias bermental korban. Keempat, seringkali ngegas atau menyerang ya ketika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan. Kelima, seringkali uring-uringan ketika menghadapi tekanan. Anak menjadi pelampiasan. Keenam, menghindari konflik, tetapi seringkali mengalami gangguan tidur atau psikosomatik. Jadi ini misalkan yang introvert ya, atau yang anger in. Anger in tuh jadi marahnya ke dalam, sehingga akhirnya fisik yang terganggu, psikosomatik, dan menjadi gangguan tidur. Ya, next. Otak manusia ya, ada yang dinamakan otak emosi itu adalah amigdala, kemudian otak prefrontal cortex itu adalah otak pembelajar. Di sanalah yang setelah difilter ya dari ilmu-ilmu yang masuk ke manusia, ke otak manusia, maka akan melahirkan decision making yang tadi ya, yang nomor 3, keterampilan dalam mengelola emosi. Jadi membuat keputusan. Jadi betapa pentingnya kita ini merusak ya. Misalkan kalau anger out jadi destruktif ya. Jadi melampiaskan dengan kekerasan ya. Kalau konstruktif, angernya, manajemennya konstruktif, berarti membangun, membuat solusi ya ketika ada masalah ataupun tekanan. Jadi di sini sekarang mungkin di medsos ya, kemudian juga di TV ya, kita sering mendengar tiap hari ada kriminalitas. Inilah karena ada amigdala hijacking. Jadi amigdala hijacking itu mengkudeta prefrontal cortex ya, karena hormon dopamin kan, hormon-hormon tuh banyak ya.
yang mempengaruhi neurotransmitter yang ada di otak kita, kimia otak. Jadi ada namanya hormon dopamin, kemudian adrenalin ya, dan mungkin nanti bisa kita pelajari hormon bahagia apa saja. Next. Nah, kemudian di sini juga ada 7 tema luka pengasuhan yang sebetulnya ini mempengaruhi pola asuh kita, apakah seseorang itu emosinya itu bahagia ataupun tadi ya yang 6 emosi dasar ini dipengaruhi oleh pola asuh. Pertama adalah unwanted child, jadi anak yang tidak diinginkan ya oleh orang tua, misalkan udah anaknya banyak, taunya hamil ya, sehingga perlakuan ketika hamil itu seperti tidak menerima anak yang dalam kandungan gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pola luka pengasuhan. Kemudian yang kedua adalah bullying berawal dari rumah. Nah, ini yang sangat sekali banyak ilmu yang harus Bu Melinya terkeluar. Bu Najibah. Maaf teman-teman, mungkin sedang ada kendala pemateri kita. Mikrofon Bu Meli termute, Bu Nurlian. sibling rivalry itu membeda-bedakan anak, helikopter parenting itu selalu mengikuti anak kemana aja ya, jadi kurang kepercayaan diri anak. Kemudian kalau parent way ini yang harus sesuai, anak itu harus sesuai apa kata orang tua, meskipun orang tuanya meskipun anaknya tidak sesuai dengan cita-cita, misalkan sekolah harus kemana gitu ya, yang orang tuanya misalkan egois gitu ya, memaksakan kehendaknya. Kemudian kalau broken home ini bisa terjadi ada luka pengasuhan meskipun ada broken home yang tidak juga tidak ada luka pengasuhan. Jadi misalkan yang anaknya terabaikan ya, tidak diasuh dengan baik, jadi terlantar. Kemudian yang ketujuh adalah anak terlantar dari rumah mewah, yaitu yang memang tidak ada kontrol ya, tidak ada maintain, tidak dirawat ya, sehingga tidak diarahkan, apalagi misalkan usia remaja yang tentunya itu ada di persimpangan jalan ya. Next. Nah, di sini ada dari salah satu buku biro kami dan Diaker, kata-kata dari foundernya, sejatinya rumah adalah tempat yang selalu memanggil hatimu untuk pulang, untuk kembali saling menyayangi dan memaafkan. Jadi di sini pola asuh setidak baik apapun bisa terbasuh dengan memaafkan, dengan forgiveness terapi ya, dengan menyayangi
insya Allah akan kembali pulih ya, normal bila diurus ya, diproses gitu. Jadi kalau trauma itu karena tidak diproses ya, kemudian bisa jadi neurotik, bisa jadi psikotik gitu anaknya karena tidak diproses. Tapi kalau ada forgiveness terapi, memaafkan. Jadi kalau pola asuh itu bukan berarti apa, luka pengasuhan itu bukan berarti kita menyalah-nyalahkan orang tua kita, misalkan ya salah mengasuh dulu ya karena kekurangan ilmu parenting. Tapi sebetulnya bagaimana kita bisa memaafkan yang memang karena manusia itu tidak sempurna ya, jadi ada melakukan kekeliruan karena yang sempurna itu adalah Rasulullah SAW ya. Kalau manusia kita ada aja keliru. Jadi untuk yang membasuh luka pengasuhan itu bukan berarti kita selalu menyalah-nyalahkan orang tua sehingga orang tua kita merasa bersalah gitu, tapi kita membangun kembali bagaimana pola parenting kita yang keliru itu diperbaiki untuk anak cucu kita sehingga bisa memutus mata rantai pola asuh yang keliru gitu ya, sehingga bisa membuat orang bisa berkomunikasi asertif terhadap pasangannya, terhadap anaknya. Komunikasi asertif itu ketika kita nyaman, kemudian kawan bicara di depan kita nyaman, dan tidak saling menyakiti atau membuat kerusakan di lingkungan. Next, mungkin itu di sini terakhir adalah terapi self healing. Jadi ketika misalkan di keluarga kita ada kecemasan berlebih, ada luka-luka ya, baik itu luka pengasuhan, luka batin dari lingkungan gitu. Di sini ada saya ajarkan terapi self healing dengan butterfly hug. Mungkin ibu-ibu semua bisa mempraktekannya ya dengan mengangkat tangan, kedua kemudian mengaitkan jempol dengan jempol ya, kemudian melekatkannya di dada dan ditepuk-tepuk. Ditepuk-tepuk kalau muslim sambil istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya, sambil tarik nafas 747 ya. Ditahan 4, kemudian dihembuskan. Jadi sambil berdesis itu untuk mengendalikan, mengelola kecemasan kita. Jadi bila ada, ini sudah dipraktekkan beberapa kali oleh mentor saya, founder dan dia. Jadi ketika ada anak yang mau self harm, insya Allah bisa tenang ya. Kalau muslim dengan istighfar ya, karena kalau istighfar memudahkan dari segala kesulitan. Mungkin nanti bisa dipraktekkan ya ibu-ibu di rumah, dicoba. Kemudian writing healing ini adalah menulis jurnal yang terjadi misalkan sehari-hari. Kalau untuk rasa bahagia menimbulkan rasa apa saja kenikmatan yang hari ini 5 misalkan ditulis ya. Kemudian kalau misalkan kita marah kepada seseorang tapi kita ini tipenya in, tipenya introvert gitu ya. Jadi marahnya ke dalam, maka ditulislah se apa se sesuka kita karena memang kan tidak
Ya, sambil menunggu pemateri kita mungkin lagi terkendala jaringan, mungkin Ibu bisa menuliskan Ibu bahagia versi dirinya itu seperti apa. Silakan tuliskan di kolom chat. Mana Bu Melinya nih? Mohon maaf, ini apa pakai HP aja ya, Oh, karena koneksi internetnya mah mungkin itu ya tadi terakhir tentang self healing terapi. Saya tutup dengan perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Itu saja sharing saya kali ini, mudah-mudahan belum puas ya, karena memang sebetulnya berjilid-jilid ya Bu Nazifah. Semoga ke depan bisa bersilaturahim kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti malam masih hujan hari ini. Harinya masih hujan malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Bu Meli telah menjelaskan tentang menjadi ibu yang bahagia. Karena katanya sejatinya rumah itu adalah tempat yang memanggilmu untuk kembali pulang. Dan rumah yang bisa untuk kembali pulang itu adalah rumah yang ditempati oleh ibu yang bahagia, yang menjadikan keluarganya juga bahagia. Nah, tadi sementara Bu Meli hilang tadi saya meminta teman-teman untuk menuliskan versi bahagia dirinya. Nah, jadi ini ada dari Bu Salatiyah, beliau menyatakan bahwa bahagia itu adalah ibu yang bisa menyalurkan hobinya. Nah, ini bagaimana tanggapannya Bu Meli? Silahkan. Ya, ya bagus itu kan bahagia itu emosi ya. Jadi emosi itu energi yang harus dialirkan. Kalau misalkan emosi marah, maka dialirkan dengan olahraga atau menulis tadi ya. Kalau hobi, jadi itu insya Allah karena emosi bahagia itu respon dari gerak. Coba sekarang semua bergerak ya untuk menghadirkan bahagia ya. Jadi bahagia itu simple, sederhana sebetulnya dengan senyum. Coba ibu-ibu senyum semua. Ya senyum ya Bu Nurlian. Dengan senyum kita bisa menghadirkan bahagia yang simple. Beda kan kalau kita diem aja gini kan, jutek aja ya. Coba misalkan sekarang hadirkan memeluk suami ya di pinggir kalau ada, atau memeluk anak gitu ya. Dengan pelukan itu akan menghasilkan emosi bahagia. Jadi hobi juga bisa membuat kita bahagia. Self care kita ya, seorang ibu ya, nggak apa-apa. Mungkin itu saja. Bu Meli bergerak biar bisa bahagia. Oke, terus ada lagi nih Bu Meli dari Bu Siti Liwayati. Bahagia itu ketika saya bisa menerima dengan senang keadaan atau suatu hal yang saya alami. Gimana Bu Meli? Berhubungan nggak dengan mental health ini? Dengan apa? Dengan kesehatan mental. Ketika bisa menerima dengan senang hati keadaan yang dialami. Oh iya, bisa aja karena itu kan namanya tadi self acceptance ya. Menerima apa yang terjadi kepada takdir kita ya. Tadi kan ada yang smart itu yang tadi rumus ibu bahagia itu smart.
Jadi self acceptance, setelah self awareness, setelah sadar ya, emosi apa yang sekarang terjadi, misalkan anak-anak pulang sekolah ditanya, misalkan bukan ditanya nilai ya, tapi ditanya perasaan. Tadi emosi apa yang telah terjadi di sekolah gitu ya. Kalau cucu saya ditanya, tadi senangnya skala berapa? 0 sampai 10, 9, Oma gitu. Jadi ada dialog juga ya, ada bonding gitu dengan suami, dengan anak. Jadi tiap hari harus ditanya ya. Tiap hari harus ditanya kondisi emosinya ya, Bu Meli ya. Iya. Oke. Ada emosi apa yang 6 dasar tadi ya. 6 dasar emosi dasar tadi ditanya apakah bahagia, sedih, khawatir, takut, jijik ya. Nanti ditanya, divalidasi skalanya 0 sampai 10. Selalu memvalidasi emosi yang terjadi dengan diri kita ya. Nah, terus ada lagi Iya. yang mengatakan di kolom chat ya Bu Meli ya, dan menyatakan bahwa bahagia itu apabila suami dan anak-anak bahagia. Ini bagaimana Bu Meli ini? Tidak mengukur kebahagiaannya dari dirinya sendiri. Ini seperti apa? Oh iya, itu namanya kan senyum. Misalkan ya, kita kan senyum. Bahagia itu senyum itu menular. Jadi di samping kita kan kadang-kadang kalau kita senyum, anak senyum juga ya. Kebayang kalau misalkan suami pulang dari kantor ya, kitanya jutek, suaminya senyum enggak gitu ya. Jadi memang kalau suami itu bahagia, maka bisa menular ke kita jadi bahagia ya vibrasinya. Makanya harus hafal, harus kenal ya apa yang membuat suami kita bahagia, anak kita bahagia, makanannya gitu ya. Harus kenal menunya apa yang membuat suami dan anak kita senyum. Berarti bisa ya bahagia itu efek dari eksternal diri kita ya, bukan dari diri kita sendiri saja ya. Ya, itu emosi bahagia. Jadi kan ada emosi bahagia, ada kebahagiaan, itu berbeda ya. Itu namanya kalau emosi itu memang menular ya. Senyum misalkan membuat bahagia gitu ya. Kalau tadi well-being ya, sejahtera mental. Bahagianya menular kalau lewat senyuman. Tadi pertanyaan Bu Meli dari Bu Najipah, bagaimana ada apa? Bagaimana kita bisa bahagia di tengah Nanti kalau udah nggak yang hujan. pragmatis? Di kala apa? Bahagia di tengah masyarakat yang pragmatis. Bagaimana caranya? Kenapa? Bahagia oh ya, Nah, masyarakat yang pragmatis ya, mungkin kalau sekarang apa ya, dunia di materialistis ya. Ya, jadi memang kita jangan pernah berhenti berjuang ya. Jadi emosi apa ya? Berarti emosi selalu bersemangat ya. Jadi semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Sebelum kan sebetulnya setiap muslim itu adalah dai gitu. Jadi bukan hanya para kiai ya yang menamakan dirinya itu muslim, idealnya itu adalah menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi itu yang emosi yang harus dipelihara, itu adalah semangat, selalu bersemangat menebar kebaikan ya. Makanya kalau ketika kita ini memelihara, merawat kebahagiaan, self-care gitu ya, jadi emosi yang destruktif ya, anger yang destruktif selalu tidak terjadi. Kita menumpuk kebaikan, maka insya Allah akan menjadi penebar manusia yang bercahaya, yang selalu penuh dengan kasih sayang ya, selalu penuh dengan kebaikan. Ibarat teko ya, kalau kita ini ingin kopi kan yang diisi tekonya harus kopi ya. Kalau kita ingin menebar kebaikan, memberikan kasih sayang, maka yang diisi juga dengan kasih sayang. Jadi itu mungkin kuncinya di
menabung menabung kasih sayang, menabung kebaikan ya, dan kepribadian dipelihara yang sesuai dengan komitmen dan konsistensi gitu ya. Tetap menabung kebaikan, tetap melakukan kebaikan di tengah masyarakat yang pragmatis tadi ya Bu Meli ya. Iya, karena memberi itu sebetulnya kan membuat kita bahagia seperti halnya senyum ya. Dan banyak lagi sebetulnya contoh-contoh, tapi tadi kepanjangan ya. Contoh-contoh bonding suami istri atau bonding dengan anak ya, dialog dengan anak. Kalau suami itu misalkan pilotok ya, jadi sebelum tidur itu kita mengobrol ya, itu kan koneksi hati dengan hati gitu. Jadi menikah itu bukan hanya fisik gitu ya, tapi batin dari hati ke hati. Kita lanjut ya Bu Meli ya. Ada pertanyaan dari Bu Laila, wajarkah kalau kita sedih ketika kepedulian dan kebaikan semakin terkikis? Oh ya, wajar karena memang emosi yang ketika kita ada kejadian ya. Tadi itu kan kejadian. Emosi sedih itu respon dari menghadapi suatu kejadian itu. Wajar gitu. Tapi yang tidak boleh adalah sedih yang berkepanjangan, sedih yang menumpuk tanpa diproses, itu akan menjadi depresi, dan depresi itu kalau terlalu dilamakan gitu ya, tidak diproses, tidak dipulihkan, bahkan mungkin menjadi psikotik ya, lama-lama misalkan harus dirawat gitu ya. Makanya kita termasuk anak-anak kita ketika ada luka kalau bisa proses gitu. Makanya perlunya ada dialog, komunikasi asertif dengan anggota keluarga kita. Berarti wajar ya kalau seandainya tadi kata beliau kita sedih ketika kepedulian dan kebaikan semakin terkikis ya Bu Meli ya. Iya, wajar itu sedih, dan mungkin kita kalau prefrontal cortexnya itu difungsikan, maka kita mempunyai critical cara berpikir yang kritis gitu ya. Jadi mencari solusinya ya, bagaimana mengelola kesedihan kita, kemudian memberikan solusi terhadap masyarakat. Intinya adalah mengelola kesedihan kita, jangan terlalu sedih sekali, Ya, terlalu abai ya Meli ya. ya kalau terlalu sedih kan jadinya depresi. Oke, sebelum saya bacakan komen-komen selanjutnya, adakah yang mau bertanya langsung? Silakan Ibu-ibu. Tidak ada. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di kepalanya. Saya bacakan dulu. Bahagia menurut versi ibu-ibu yang ada di sini ya. Jadi kata Bu Putri, bahagia itu apabila bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini gimana Bu Meli? Ya, ya berdamai dengan diri sendiri artinya tidak mengingat masa lalu yang luka ya, luka masa lalu sehingga tidak produktif, apalagi tadi sampai depresi ya, dan tidak mencemaskan masa yang akan datang. Jadi sebetulnya sehat mental itu kan kita menyadari ya, kita misalkan tidak terlalu banyak menyalahkan diri meskipun dulu pernah keliru misalkan, apalagi sampai self harm ya. Jadi kita menyadari, kemudian kita bisa mengelolanya, mengenalnya gitu ya, mengenal ilmu yang kita telah baca ataupun kita telah menerima masukan dari orang, diolah gitu ya, sehingga masalah-masalah kita itu bisa dikendalikan dalam kendali kita gitu ya. Oke, dalam kendali kita ya. Terus ada lagi pertanyaan nih Bu Meli. Kita sering mendengar kata-kata pura-pura bahagia
Nah, bagaimana ini? Apakah kita benar-benar bisa bahagia dengan kepura-puraan ini atau hanya sekedar mengucapkan bahagia saja? Jadi lebih baik seperti ini, misalkan emosi yang sekarang kita rasakan, emosi tidak baik-baik saja ya, tidak senang, tidak bahagia. Nah, itu diterima aja dulu gitu. Jadi jangan dilupakan gitu ya, jadi pura-pura bahagia. Diterima dulu, kemudian diidentifikasi ya, apa yang membuat kita tidak bahagia, apa yang tidak kita setujui, misalkan dengan kawan bicara kita di depan, kemukakan dengan komunikasi asertif, apa yang kita inginkan, apa harapan kita, sehingga nanti akan ada solusi. Kalau misalkan pura-pura bahagia terus, sehingga kita jadi pura-pura senang mungkin ya, sedih terus kan tadi kalau berkepanjangan itu tidak baik ya. Ataupun misalkan jadi membuat marah kitanya kronis, marah kitanya akut, tidak diproses gitu ya. Bisa kalau orangnya anger in, marah ke dalam, itu kan bisa ke fisik kita sakit-sakitan, psikosomatik gitu ya. Jadi memang ketidakbahagiaan kita diterima dulu, kemudian kalau memang ada marah, ya marahnya dialirkan ya, diproses. Tapi kita jangan pura-pura bahagia ya, tapi terima dulu kondisi emosi kita saat ini, gitu ya Bu Melia. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Siti Ya, Riwayati. mengenal emosi dasar tadi. Mengenal dulu emosi kita ya, tapi tidak pura-pura bahagia. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Siti Riwayati. Saya nggak bisa tidur siang dengan nyenyak setiap hari, kecuali dalam keadaan sakit. Selalu ada rasa cemas, khawatir, dan mengingat berbagai masalah berat yang pernah terjadi. Itu kira-kira saya kenapa? Dan bagaimana menghilangkan rasa itu? Silahkan Bu Meli. Ya, kalau tidur malamnya itu 7 jam, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau malamnya itu juga kurang ya, kurang dari 7 jam, kemudian tidur siangnya itu susah, nah itu mungkin harus dikenali ya, ada masalahnya apa ya. Jadi eh, di divalidasi dulu ya, masalahnya apa, diidentifikasi, kemudian bisa menghubungi konselor ya, terapis ya, atau psikolog atau psikoterapis atau orang yang kita percayai ya. Kalau ada masalah itu curhat misalkan. Jangan dipendam ya. Kemudian masalahnya apa? Dicari coping stres tadi. Kalau misalkan memang masalahnya membuat kita stres ya, membuat kita tertekan. Jadi diidentifikasi ya. Kalau misalkan marah ya terhadap orang ya, tadi kalau anger in ya ditulis ya. Ditulis atau dengan cara tadi namanya mindful breathing ya, yang olah nafas tadi. Namanya mindful breathing. Jadi kita olah nafas, kemudian hembuskan, itu insya Allah ya. Jadi diniatkan hal-hal yang negatif keluar gitu ya. Itu namanya mindful breathing. Dicoba dulu, biasanya kalau emosi kitanya tidak menjadi ransel emosi yang penuh ya, tidak akan meledak dan bisa tidur dengan nyenyak ya. Jadi dikenali dulu aja punya masalah enggak gitu ya. Dan kenali emosi apa ya. Adakah emosi negatif atau apakah ransel emosinya penuh gitu. Dikenali dulu masalahnya, kemudian kenali emosi yang mungkin ada menumpuk dalam diri kita untuk bisa tahu kenapa apa yang terjadi dengan diri kita gitu ya Bu Melia. Iya, memang sih baiknya kalau di era digital sekarang ya punya komunitas mental health ya. Jadi ada terapi kelompok gitu, namanya terapi grup. Dari ada yang tekniknya itu tapping ya. Kalau kita misalkan ingin tahu potensi kita
ada beberapa tools ya, beberapa sarana untuk mengenali potensi kita ya, sehingga kita menentukan keputusan untuk hobi, untuk profesi itu didasarkan toolsnya ya, tool assessmentnya gitu ya. Jadi bagusnya sih memang ada komunitas mentoring tidak hanya mentoring dalam majelis taklim ya, tapi yang khusus mental. Karena ibu-ibu ini tiap hari kan siapa yang ibu-ibu di sini yang tidak pernah terstimulasi. Misalkan ke pasar ada aja yang nyenggol, misalkan motornya ya, kan kita memancing emosi negatif ya. Ada aja ya tiap hari kan misalkan kejadian yang memancing emosi negatif. Baiknya kalau kita memang self healing kurang nyaman, ada terapi kelompok, terapi grup gitu ya. Jadi punya grup kesehatan mental. Mungkin nanti RKI bisa membuatnya. Insya Allah saya kalau diundang nanti saya bisa hadir ya di RKI. Jadi sarannya dari Bu Meli itu punya kelompok sendiri atau punya komunitas untuk bisa mendengarkan emosinya gitu ya Bu Meli ya. Ya, di Rumah Keluarga Indonesia itu ada para konsultan ketahanan keluarga. Mungkin nanti di daerahnya masing-masing bisa menghubungi RKI setempat ya, Ibu di tempat teman-teman domisili teman-teman berada. Oke, sebelum kita ke Mbak Putri, ada satu lagi pertanyaan. Saat dari Bu Karimah, saat pekerjaan banyak dan harus segera selesai, anak malah menjadi sasaran kepusingan dan sampai dimarahi. Apakah itu wajar ataukah itu malah disebut sebagai sakit jiwa? Bagaimana ini Bu Meli? Ya, marahnya seperti apa ya? Kalau misalkan abusif ya, kekerasan fisik ya, malahan nauzubillahi min dalik ya, sekarang banyak kriminalitas yang akhirnya anak jadi korban gitu ya. Itu memang harus ada healing ya ibunya itu ya. Jadi diidentifikasi marahnya seperti apa, apakah melakukan kekerasan, baik sebetulnya verbal ataupun nonverbal. Dan itu masuknya ke tema bullying juga ya, membuli tadi ya. Jadi jangan sampai ada luka pengasuhan terhadap anak karena tema bullying di rumah tadi yang nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Bullying dari rumah itu biasanya memang oleh orang terdekat, oleh ibunya, oleh ayahnya, misalkan karena emosi ya. Makanya tadi kan disarankan ibu bahagia itu mempunyai support system. Support systemnya tuh apakah neneknya gitu. Jadi memang di sini seorang ibu juga manusia ya. Jadi perlu ada me time misalkan, jangan sampai burn out ya. Burn out itu kecapean yang terlalu parah gitu ya. Kalau ibu sudah capek kan bisa jadi kehilangan fokus ya, tidak mindful parenting gitu ya tadi. Kalau misalkan pekerjaan mungkin itu manajemen aja ya disusun kembali manajemen diri kita ya. Bagaimana manajemen waktunya. Jadi si anak itu kalau tantrum diamkan dulu aja kalau anaknya itu marah-marah gitu ya. Jangan sampai jadi kita terpancing emosi apalagi sampai abusif, kekerasan fisik itu kan bisa dilaporkan ke sekarang ini ke DP3A ya, termasuk kekerasan terhadap anak ya. Jadi kalau bisa ada support system, baik itu teman, saudara, dekat rumahnya, jadi saling peduli, saling empati ya, mana yang keuyuhan ya, kecapean, dibantu gitu kan. Support system dalam finansial juga, mungkin saya juga masih belajar literasi finansial ya, karena setelah pasca pandemi ini kan banyak perubahan ya, digital ya, yang generasi Z ini kalau bisnis harus lewat digital ya sekarang ini. Jadi memang selain tadi komunitas mental, kesehatan mental juga, ibu-ibu juga kalau bisa ada literasi keuangan ya, literasi finansial komunitasnya sehingga
yang bisnis bisa tahu ya seperti apa mengelolanya, mengelola keuangan rumah tangga gitu ya. Karena itu sangat berpengaruh juga terhadap mood seorang ibu ketika misalkan akhir bulan kosong gitu ya bisa jadi marah-marahnya ke anak. Ya mungkin itu. Jadi diidentifikasi dulu aja marahnya itu seperti apa. Kembali diidentifikasi marahnya seperti apa ya, dan jangan langsung melebeli bahwa sakit jiwa ya Bu Meli ya. Ya karena kesehatan mental itu kan pakai skala ya. Kalau kalau yang sudah ke psikiater itu kan udah golongannya psikotik, jadi tidak sadar. Kalau kita masih bisa ngobrol gitu kan berarti masih sadar ya. Hanya mungkin mesti diwaspadai adanya gejala gangguan gitu ya. Jadi gangguan mental dengan gejala gangguan mental itu berbeda. Apalagi dengan psikotik. Kalau psikotik kan biasanya dirawat ya di rumah sakit. Kalau gejala itu lebih ringan ya. Cukup ya Bu Karimah ya, mungkin untuk detailnya nanti bisa langsung japri-japrikan dengan Bu Meli. Ada Bu Putri di sini Bu Meli yang sudah raise hand. Silakan Bu Putri. Mana dirimu? Oh, silakan. Terima kasih Bu Nurlian, Ibu Nazifa, Ibu Meli, ibu-ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini izin tanya Bu, terkait tentang kebahagiaan seorang ibu gitu ya. Faktanya gitu ya, walaupun tidak secara keseluruhan tapi banyaknya gitu ya, kita itu menciptakan ternyata gitu, kita menciptakan kesejahteraan dulu gitu ya di dalam diri seorang ibu gitu supaya stres. Ibarat kita gelas, kita isi dulu nih dengan cita, misalnya dengan healing, hobi segala rupa. Nah ketika ibu ini sudah bahagia, sudah sejahtera kan nanti ke anak. Nah faktanya bahwa kesejahteraan ini mempengaruhi kondisi psikis seorang ibu. Bahkan tadi sore gitu ya, saya baca berita di Liputan 6 itu KDRT ini ya pelakunya adalah seorang perempuan gitu kan. Yang dilakukan ini kayaknya udah fenomenal yang sudah luar biasa sekali ya Bu. Nah kalau bahkan kadang-kadang gini, seorang ibu ini bukan sulit untuk menceritakan keadaannya gitu kan. Ketika misalnya ada seorang ibu atau seorang perempuan yang ingin menceritakan misalnya keluh kesahnya, ini kadang-kadang sudah ada penolakan dari eksternal dari ibu ini, misalnya gitu doang baper, nah gitu kan akhirnya kemana lagi nih gitu kan cerita, terus dalam kemana lagi nih aku nih harus buang sampah ibaratnya gitu ya, ibaratnya sehingga ibaratnya gini, wanita tidak bercerita tapi tiba-tiba stres gitu kan tiba-tiba self harm gitu ya, yang mungkin ada bisa jadi atau kesalahan di lingkungan kita atau kesalahan kita di samping orang itu gitu, artinya kok bisa gitu kan, ibaratnya memang untuk bicara psikologi ini ibaratnya mah mungkin ya Bu butuh orang sekampung gitu ya untuk terlibat semuanya gitu kan, termasuk ada di komunitas RKI ini gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Nah bagaimana untuk mengatasi fenomena ini, apalagi misalnya hari ini banyak perempuan atau banyak istri yang seharusnya menjadi yang seharusnya tulang rusuk menjadi tulang punggung. Ini sangat mempengaruhi kondisi psikologi seorang ibu atau istri ketika misalnya di kerjaan udah capek bla 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 bla, di rumah harus menghadapi anak yang luar biasa misalnya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi bersyukur sekali ya ibu-ibu ada RKI ya Bu ya. Itu salah satu penunjang untuk bahagia ya. Jadi apa namanya tadi support system. Support system karena di sana banyak
teman ya, banyak kawan dan banyak ilmu. Jadi jangan jauhkan seorang perempuan itu dari pertama adalah dari guru, dari ilmu dan dari teman. Jadi itulah pentingnya memang bersosialisasi itu karena ketika kita mempunyai tekanan, masalah, ada yang bisa diajak bermitra gitu ya. Untuk tadi itu mungkin karena sifatnya injure in ya, yang ketika misalkan tidak menemukan orang yang tepat untuk tempat curhat sehingga akhirnya membuat harga diri atau kita jadi tidak percaya diri ya. Untuk P3K mental dulu ya, sementara setiap orang memang dianjurkan untuk punya journaling. Jadi journaling itu baik buku atau kertas ya tiap hari untuk mengeluarkan unek-uneknya ya. Kalau misalkan tipenya tipe pengen nyerocos ya, pengen ngomong, pakai empty chair. Empty chair itu teknik kursi kosong ya. Jadi misalkan, tapi jangan misalkan di pasar kita melakukan empty chair, kelihatan sama orang kan itu ngobrol sama siapa, dikiranya nggak sadar. Jadi misalkan di kamar pakai empty chair, kita kesel atau marah itu ke siapa, boleh pakai guling gitu ya si kursinya, kita ngomong aja. Misalkan kita bayangkan itu yang kita kita kesal ke dia gitu ya. Kita ngomong aja kalau memang bakatnya bakat ngomong gitu ya, bakat bicara. Kan sebetulnya menurut para ahli wanita itu 20.000 kata per hari katanya ya. Yang biasanya dikeluarkan gitu ya. Jadi itu kalau untuk tentang mengeluarkan unek-unek gitu ya. Kalau misalkan tadi nggak ada teman yang bisa berkoneksi, yang bisa menolong gitu ya, yaitu self healing dulu. Kemudian nanti di RKI mungkin dari sekian orang mana nggak mungkin kan kalau nggak ada yang bisa dipercaya ya, atau guru ke guru gitu kan. Ya saling, makanya perlu ilmu. Ilmu itu adalah cahaya ya, sehingga membuat kita itu tidak dalam kegelapan ya. Jadi kalau bisa era digital ini masih perlu buku ya. Sebetulnya Masya Allah ya, di Kalimantan Selatan ini perpustakaan yang di PAL 6 tuh komplit ya. Jadi kalau bisa anak-anak tuh didaftarkan di situ. Jadi wisatanya wisata buku ya. Di situ kita bisa dapat wawasan dan juga mengobati, katanya ya buku itu sebetulnya mengobati, mencegah demensia. Jadi kemarin kebetulan saya kan orang Bandung, berkunjung ke saudara, ternyata udah usia hampir 80 tuh demensia sampai nggak kenal gitu. Jadi mudah-mudahan kita yang sekarang masih sehat, kita bisa mempergunakan, memanfaatkan buku-buku ya. Kalau Al-Quran insya Allah ya kita baca tiap hari ya, ibu-ibu RKI kan rajin ya, solehah. Kalau buku-buku untuk wawasan itu ajarkan juga ke anak supaya kita prefrontal cortexnya juga berfungsi gitu. Cukup ya Bu Putri ya. Terima kasih Bu Putri. Oke, kita lanjut ya Bu Meli ya. Satu lagi, karena waktunya terbatas ini. Dari Bu Emma, saya mengalami anxiety disorder sudah lebih dari 5 bulan. Sampai sekarang, sudah lebih dari 5 bulan sampai sekarang. Masih ada timbul kecemasan berlebihan ketika keluar rumah. Suka lemas dan berkeringat dingin tiba-tiba. Sebenarnya tidak ada masalah berat yang sekarang. Nah, apakah trauma atau permasalahan di masa lalu bisa jadi penyebabnya? Oh iya, anxietas disorder ya. Oh itu udah diagnosa dari psikiater ya? Pernah dikasih obat nggak? Kalau misalkan kan ditanggapi Bu Emma, kalau masih ada.
Pernah pernah dikasih obat atau masih bisa tanpa obat ansietasnya? Kalau misalkan masih ringan, tadi teknik butterfly hug ya ibu-ibu, saya kasih resepnya ini diketuk-ketuk gitu ya. Atau mindfulness, mindfulness tuh jadi kita olah nafas ya, hembuskan, kemudian fokuskan sekarang dan hari ini, now and here. Jadi tidak usah mengingat luka-luka zaman dulu, apalagi membuka-buka sejarah karena kan wanita sebetulnya ahli sejarah ya biasanya mengingat-ingat yang nggak enaknya belakang, kemudian mencemaskan masa yang akan datang itu dengan teknik mindful ya. Bisa juga kalau sholat dilatih supaya lebih khusyuk ya, fokus ke Allah. Nah itu insya Allah lama-lama kalau kita fokus mindful ya namanya. Makan juga mindful gitu. Jadi kita dan dikurangi gadget ya kalau bisa, apalagi game. Game itu jangan lebih dari 4 jam atau 5 jam. Kalau ada anak yang cemas atau jadi suka marah-marah ya, pukul-pukul, itu kurangi gadget, diet gadget ya. Kemudian kalau kalau cemas itu ya secara spiritualnya, pilar spiritualnya itu banyak berzikir aja ya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah gitu. Dan jangan lupa berolahraga. Kalau bisa itu terkena ini sinar matahari sebelum jam 9 ya, sebelum jam 10. Jadi jalan kaki 30 menit sampai keringetan itu insya Allah mengurangi ansietas karena ada hormon serotonin. Jadi kita bersyukur banget ya ada di negara tropis seperti sekarang karena banyak sekali sinar matahari. Orang-orang Eropa yang hanya musim panasnya sebentar gitu ya, makanya banyak yang tertarik ke Bali karena memburu hormon serotonin. Jadi kita manfaatkan aja ya, mudah-mudahan bisa berkurang ansietasnya. Semoga bisa berkurang kecemasan berlebihannya ya Bu Emma ya, dengan banyak berpikir dan olahraga tadi. Oke, sebelum penutup nih Bu Meli, saya akan bacakan beberapa pertanyaan dan tanggapan. Mungkin sebelum Bu Meli nanti penutup untuk materi ini. Nah, apa yang bisa ada pertanyaan dari Bu Salati ya? Apa yang harus dilakukan jika pernah memberikan luka pengasuhan ke anak karena ketidakpahaman kita ternyata membuat luka tersebut. Nah, kemudian ada tanggapan dari Bu Masayu. Beliau berbagi bahwa biasanya meminta maaf ke anak ketika sadar telah mengecewakan atau membuatnya sedih. Ternyata respon anak malah memeluk dan semakin menyayangi kita, kemudian beristighfar bersama. Ini sesuatu hal yang positif ya Bu Meli ya. Ya itu jawabannya udah bagus itu Ibu saya Mas Ayu ya. Jadi memang luka pengasuhan itu bisa dibasuh dengan forgiveness terapi. Jadi sering-seringlah kita meminta maaf ya dan bonding attachment karena pola asuh yang menimbulkan luka pengasuhan itu karena kurang sentuhan ya. Makanya kita memeluk tuh kalau bisa ada survei dari seorang ahli katanya sih 20 kali sehari katanya. Memeluk 20 kali sehari ya. Atau 15 menit mengajak dialog anak ya, idealnya. Idealnya 20 kali sehari memeluk atau 15 menit. Apa tadi 15 menit, Bu? Dialog. Oh, 15 mengajak menit dialog dengan anak dengan full ini ya. Mindful ya. Oke. Pertanyaan sudah dijawab semua. Terima kasih Bu Meli. Mungkin ada kata-kata penutup sebelum acara kita berakhir pada sore hari ini. Silahkan Bu Meli. Ya, semoga dengan kita mempunyai komunitas ya seperti RKI ini, kita bisa saling menemani, memberdayakan, dan bertumbuh termasuk di pilar mental emosi sehingga kita merasakan kebahagiaan dunia dan juga suatu saat kita dipertemukan di surganya Allah. Itu saja.
Kalau bisa nanti tuliskan di kolom chat kebermanfaatan materi edukasi emosi ini ya, terutama emosi bahagia ini di skala 0 sampai 10, kalau 0 tidak bermanfaat, 10 sangat bermanfaat. Oke. Silakan teman-teman permintaan nih, silakan teman-teman tuliskan skala apa tadi Bu Meli? Skala Materi skala kebermanfaatan materi. skala kebermanfaatan materi yang diberikan pada sore hari ini dari 1 sampai 10. Ada yang bilang 9, 8,5, 9, 9,97. Ada yang 10, ada yang 9, Masya Allah, 10, 8,5, 10. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata Bu Meli bermanfaat ya, kita belajar juga. Oke, Ibu Bu Meli terima kasih sudah berbagi ilmu dan menginspirasi kita pada sore hari ini. Ulun izin pamit menurunkan pian dari layar. Terima kasih telah hadir pada Orange Semarak pada Hari Ibu peringatan Hari Ibu 2024. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Selamat Hari Ibu 2024. Sejatinya setiap kita adalah ibu. Terima kasih buat seluruh ibu dimanapun berada. Terima kasih atas segala perjuanganmu yang menginspirasi generasi-generasi selanjutnya. Kami pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ku
rakyat adil sejahtera.